Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan mengajar di kelas 7 pelajaran bahasa Indonesia. Kalian udah kenal semua kan dengan Ibu? Ya, nama Ibu Siti Marifah. Ibu panggilannya Ibu Iva. Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang teks deskripsi. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuannya yaitu kalian dapat mengidentifikasi informasi mengenai teks deskripsi, baik di sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang kalian dengar dan kalian baca. Ya anak-anak, Ibu akan menerangkan atau mengasih tahu ke kalian materi apa saja yang akan Ibu terangkan ke kalian. Satu itu tentang pengertian dari teks deskripsi. Kedua, objek apa saja sih yang dapat kalian deskripsikan. Ketiga, tujuan dari teks deskripsi. Keempat, ciri teks deskripsi. Dan yang kelima itu jenis-jenis teks deskripsi. Coba Ibu mau tanya ke anak-anak Ibu, siapa yang tahu teks deskripsi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, coba. Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan atau menjelaskan suatu objek peristiwa secara jelas dan lengkap, seolah-olah pembaca dapat merasakan sesuai dengan penulis. Jadi intinya teks deskripsi itu kalian menjelaskan bisa peristiwa, bisa tentang benda, bisa tentang perasaan kalian. Nah, dituangkanlah ke dalam tulisan secara jelas dan lengkap. Ya, coba siapa yang belum mengerti tentang pengertian dari teks deskripsi? Kalau belum mengerti, kalian tanya ke Ibu ya. Udah ngerti semuanya anak-anak? Ya, sudah. Kalau udah ngerti semuanya, kita lanjut ke yang kedua. Apa sih objek yang dapat dideskripsikan itu menurut kalian? Coba. Tadi kan Ibu udah ngasih tahu nih apa aja. Dari pengertian itu kan kalian bisa tuh menyimpulkan objek apa saja yang bisa kalian deskripsikan. Satu, bisa makhluk hidup. Kedua, bisa tempat wisata. Ketiga, bisa tempat bersejarah. Keempat, bisa benda mati. Yang kelima nih, bisa tentang perasaan kalian. Ya, ke materi yang ketiga. Tadi kan yang pertama apa coba? Yang pertama itu pengertian. Yang kedua objek. Nah, sekarang yang ketiga, apa sih tujuan kalian belajar tentang teks deskripsi? Tujuannya yaitu kalian bisa menggambarkan dan menjabarkan secara jelas tentang objek atau tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi intinya kalian itu membuat teks deskripsi. Setelah itu teks deskripsi kalian itu dibaca oleh si pembaca. Ketika pembaca
membaca teks deskripsi kalian merasakan seolah-olah seperti yang kalian tulis, berarti kalian sukses membuat teksnya. Paham? Ya, lanjut lagi. Atau ada yang belum, atau masih ada yang belum mengerti materi ini? Kalau belum, silahkan tanyakan ke ibu. Kalau udah, lanjut ya materinya. Materi yang keempat. Siapa yang masih ingat? Apa coba urutannya materi yang keempat? Ya, materi yang keempat itu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, ciri tujuan. Yang kedua, ciri objek yang dideskripsikan. Dan yang ketiga, ciri isi. Jadi, ciri teks deskripsi ada berapa coba? Coba sebutkan. 1, ciri tujuan. 2, ciri objek. 3, ciri isi. Baik, ibu akan sedikit menjelaskan apa sih ciri tujuan itu. Ciri tujuannya menggambarkan objek yang digambarkan atau dijelaskan secara terperinci atau secara jelas atau juga secara berurutan melukiskan suatu objek dari sudut pandang penulis. Yang kedua, urutannya ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan itu bisa bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan bisa berbeda dengan yang lain. Contohnya, si A mendeskripsikan tentang peristiwa ketika dia sedang ada di pantai Parangtritis. Si B mendeskripsikan tentang pantai Pangandaran. Otomatis nih, si A dan si B itu bisa berbeda ketika mendeskripsikan sebuah peristiwa yang mereka alami. Paham? Ya. Yang ketiga, ciri isi. Nah, ciri isi dari teks deskripsi juga ada 3 nih. 1, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian secara bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau secara nyata. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi yang kuat sehingga menggunakan kata-kata yang bisa membuat si pembaca merasakannya. Paham sampai di situ anak-anak? Kalau belum jelas, ibu akan mengulangi lagi nih dari awal, atau ibu akan tes kalian satu-satu. Apa yang udah ibu jelaskan ke kalian, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Sekarang lanjut ke materinya ya, tentang jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks paragraf deskripsi bersifat subjektif. Yang kedua, teks paragraf deskripsi bersifat spasial. Yang ketiga, teks paragraf deskripsi bersifat objektif.
Jadi jenis-jenis teks deskripsi ada berapa? Ada 3 ya. Teks paragraf deskripsi bersifat subjektif itu adalah suatu paragraf yang berisi tentang penggambaran objek menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks tersebut. Contohnya, bisa kalian mendeskripsikan perasaan kalian terhadap teman, bisa lawan jenis, bisa, atau kalian mendeskripsikan tentang objek wisata lainnya. Seperti itu contohnya. Yang kedua, teks deskripsi bersifat spatial. Apa sih itu spatial, Ibu? Teks ini objeknya yang digambarkan hanya berupa tempat, benda mati, ruang, dan lain-lain. Paham sampai sini? Yang ketiga, teks paragraf deskripsi bersifat objektif. Teks ini objek yang digambarkannya harus apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa penambahan opini penulis itu sendiri. Jadi teks yang objektif ini nggak boleh ada seolah-olah ditambah-tambahin nih kata-katanya. Misal pantai Parangtritis itu tempatnya, keadaan sebenarnya harusnya bersih, tapi kalian ditambah-tambahin karena kalian gak suka jadinya kotor. Itu gak boleh. Jadi harus sesuai dengan kenyataannya. Ya sudah, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Kalian semuanya punya buku bahasa Indonesia cetak yang ini? Kalau punya, tugasnya kalian buka halaman halaman 5 tentang teks deskripsi nomor 4 yang si Bagas, kelinciku. Kalian baca terlebih dahulu tentang teks si Bagas kelinciku. Setelah itu tugasnya kalian tentukan ciri-ciri teks deskripsi. Cirinya kan ada 3 nih. 1, ciri objek. 2, ciri tujuan. 3, ciri isi. Nanti Ibu akan ngasih tahu lewat foto ya. Ibu akan kirim ke wali kelas kalian masing-masing supaya kalian lebih paham. Baik anak-anak? Udah ya, sampai di sini materi saat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Kalian harus jaga kesehatan, harus rajin menjaga diri kalian, harus rajin belajar, dan jangan lupa mengerjakan PR yang Ibu kasih. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerima materi dari Ibu dengan senang, dan Ibu memberikan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.